Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Firawati, Escape Nurse MKes, biasa dipanggil dengan Ibu Fira. Di sini saya adalah salah satu dosen yang ada di Prodi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Patriarta. Di sini saya mengampu mata kuliah keperawatan dasar 1, di mana mata kuliah keperawatan dasar 1 ini merupakan salah satu mata kuliah inti yang ada di Prodi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Patriarta. Nah, untuk mata kuliah keperawatan dasar 1 ini dia memiliki bobot 3 SKS, di mana untuk teori sendiri ada 2 SKS dan praktikum itu ada 1 SKS, dan mata kuliah ini dipelajari di semester 1. Nah, adapun deskripsi dari mata kuliah keperawatan dasar 1 ini yaitu menguraikan tentang konsep kebutuhan dasar manusia, prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, bagaimana menggunakan, memelihara, dan menyimpan alat-alat kesehatan yang sering digunakan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Nah, adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan dasar 1 ini, yang pertama adalah menguasai konsep teoritis kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis. Yang ketiga adalah menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sudah maupun belum baku dalam menganalisis data. Yang keempat adalah menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Yang kelima adalah mampu menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan oksigen sesuai dengan SOP. Yang keenam adalah menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit sesuai dengan SOP. Yang ketujuh adalah menguasai prosedur dalam memenuhi kebutuhan aktivitas sesuai dengan SOP. Kedelapan adalah mampu menguasai prosedur keperawatan eliminasi BAB dan BAK sesuai dengan SOP. Adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari selama perkuliahan keperawatan dasar 1 ini, yang pertama adalah konsep teori kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Yang kedua adalah prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan oksigen. Yang ketiga adalah prosedur keperawatan dalam melakukan batuk efektif dan fisioterapi dada. Yang keempat adalah prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Yang kelima adalah konsep keperawatan dalam memenuhi kebutuhan eliminasi BAB dan BAK sesuai dengan SOP. Yang keenam adalah konsep pemeriksaan fisik. Yang ketujuh adalah prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan pemeriksaan fisik. Yang kedelapan adalah konsep pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang kesembilan adalah prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang ke-10 adalah konsep homeostatis. Yang ke-11 adalah prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi. Yang ke-12 adalah konsep transfusi darah sesuai dengan SOP. Yang ke-13 adalah prosedur keperawatan dalam melakukan transfusi. Yang ke-14 adalah konsep Rampelit test dan prosedur keperawatan dalam melakukan Rampelit test. Nah, dalam proses perkuliahan saya ini, saya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan praktikum. Ceramah dalam proses pembelajaran, baik itu materi maupun praktikum, itu saya menggunakan referensi atau buku-buku acuan terkini, buku-buku acuan terbaru, ya, serta jurnal-jurnal, referensi jurnal yang terkait dengan materi pembelajaran di keperawatan dasar 1. Nah, adapun media pembelajaran yang saya gunakan pada saat perkuliahan yaitu PowerPoint, dan juga media pembelajaran selanjutnya adalah modul praktikum, dan modul praktikum ini memuat keterampilan terkait dengan materi keperawatan dasar 1. Nah, ini digunakan pada saat menerapkan metode demonstrasi maupun simulasi di laboratorium. Nah, di sini saya menggunakan teknik keaktifan belajar dengan menerapkan diskusi di kelas dengan tujuan agar mahasiswa lebih dapat terlatih dalam pola pikir menganalisis kasus yang berkaitan dengan materi-materi yang ada dalam keperawatan dasar 1.
Kemudian sebelum saya memulai materi, biasanya saya akan mereview kembali pembelajaran-pembelajaran sebelumnya agar dimaksudkan di sini agar mahasiswa bisa lebih aktif dan lebih paham tentang pembelajaran yang ada di keperawatan dasar 1. Baiklah, selama pandemi kami di Prodi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Patriarta lebih banyak menggunakan metode daring dan luring, terutama metode daring. Nah, di sini mahasiswa dapat berdiskusi melalui forum-forum tersebut, di mana forum yang kami sediakan yaitu ada Google Classroom, WA Group, dan Zoom Meeting. Selanjutnya untuk praktikum atau simulasi, kita biasanya langsung ke lab yang ada di Universitas Patriarta, terutama di Prodi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan. Di mana sebelum kita melakukan praktikum, biasanya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang prosedur tindakan dan SOP. Kemudian selanjutnya kita meminta mahasiswa untuk mendemonstrasikannya sesuai dengan SOP. Nah, pada saat pertemuan di awal perkuliahan, biasanya saya akan menjelaskan dulu RPS dan kontrak kuliah, di mana pada kontrak kuliah ini kita akan membicarakan kesepakatan yang akan berlaku selama perkuliahan keperawatan dasar 1 ini berlangsung. Selanjutnya untuk sistem evaluasi, di sini saya menggunakan bobot penilaian, misalnya kehadiran itu 10%, UTS itu 25%, UAS 25%, tugas 10%, dan praktikum itu ada 30%. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video saya, video pembelajaran melalui Zoom Meeting terkait dengan mata kuliah keperawatan dasar 1. Setelah membahas RPS dan kontrak kuliah, sekarang saya masuk untuk membahas konsep manusia dan kebutuhan dasar manusia. Nah, berbicara tentang konsep manusia, mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu manusia? Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Nah, di dalam kehidupan manusia itu kita memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesama manusia. Nah, untuk konsep manusia itu sendiri, dia terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk holistik dan manusia ditinjau sebagai sistem. Nah, pada dasarnya setiap orang pada dasarnya itu memiliki kebutuhan yang sama. Akan tetapi karena adanya perbedaan budaya, maka kebutuhan tersebut pun ikut berbeda. Lalu jika kita gagal memenuhi kebutuhan, maka manusia akan berpikir keras dalam berusaha mendapatkan kebutuhan tersebut, ya. Jadi yang kedua di sini ciri kebutuhan dasar manusia adalah setiap manusia memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prioritas yang lebih penting. Nah, setiap orang dapat merasakan adanya kebutuhan dan meresponnya dengan berbagai cara. Jadi setiap orang dapat merasakan adanya kebutuhan, ya. Mungkin kita dengan teman kita itu pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, akan tetapi kebutuhan kita dengan teman kita itu berbeda, ya. Dan cara mendapatkan atau memenuhi kebutuhan tersebut juga berbeda. Misalnya saja makanannya, mungkin kita sama-sama butuh makanan, tapi cara mendapatkan makanan tersebut itu berbeda. Bisa mungkin karena faktor ekonomi. Jadi ada yang harus betul-betul bekerja keras untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Ada pula yang dengan mudahnya bisa langsung kebutuhannya itu bisa langsung terpenuhi. Nah, kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama adalah penyakit. Nah, ada yang bisa menjelaskan kenapa penyakit atau memberikan contoh kenapa penyakit bisa mempengaruhi kebutuhan dasar manusia? Nah, penyakit itu bisa mempengaruhi, salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Nah, adanya penyakit dalam tubuh itu dapat menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan, baik itu secara
fisiologis maupun psikologis, karena beberapa fungsi organ tubuh itu memerlukan pemenuhan kebutuhan yang lebih besar dari biasanya. Yang kedua adalah hubungan keluarga. Nah, hubungan keluarga juga ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Nah, hubungan keluarga yang baik itu dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar karena adanya saling percaya, merasakan kesenangan hidup, tidak ada rasa curiga dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah konsep diri. Nah, konsep diri ini juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Karena konsep diri yang positif itu memberikan makna dan keutuhan bagi seseorang. Konsep diri yang sehat itu akan menghasilkan perasaan yang positif terhadap diri. Jadi orang yang merasa positif tentang dirinya itu akan mudah berubah, mudah menggali kebutuhan dan mengembangkan cara hidup yang sehat sehingga mudah memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian lanjut ke faktor berikutnya adalah tahap perkembangan. Ya, sejalan dengan meningkatnya usia itu manusia itu akan mengalami yang namanya perkembangan. Jadi setiap perkembangan itu memiliki kebutuhan yang berbeda, baik itu kebutuhan fisiologis, biologis, psikologis, sosial maupun spiritual. Mengingat berbagai fungsi organ tubuh itu mengalami proses kematangan dengan aktivitas yang berbeda. Bagaimana sampai di sini, Dek? Dipahami? Ya, kalau dia perilaku dia sendiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada pendapat beberapa ahli tentang model kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah Virginia Henderson. Nah, jadi Virginia Henderson ini melihat pasien sebagai individu yang membutuhkan bantuan untuk mencapai kemandirian dan kelengkapan atau keutuhan pikiran dan tubuh. Nah, di mana dia mengungkapkan bahwa praktik keperawatan sebagai bentuk praktik yang independen, di mana model konsep keperawatan yang dijelaskan oleh Virginia Henderson adalah model konsep aktivitas sehari-hari dengan memberikan gambaran tugas perawat, yaitu mengkaji individu baik yang sakit maupun yang sehat dengan memberikan dukungan kepada kesehatan, penyembuhan, serta agar meninggal dengan cara yang damai. Ya. Nah, di sini Virginia Henderson membagi 14 komponen kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bernafas secara normal, makan dan minum yang cukup, eliminasi, kemudian bergerak dan mempertahankan postur yang diinginkan, tidur dan istirahat, memilih pakaian yang tepat, mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal dengan menyesuaikan pakaian yang dikenakan dan memodifikasi lingkungan, kemudian menjaga kebersihan diri dan penampilan, menghindari bahaya dari lingkungan dan menghindari membahayakan orang lain, kemudian berkomunikasi dengan orang lain dalam mengapresiasikan emosi, mengekspresikan emosi, kebutuhan, kekhawatiran, dan opini, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, bekerja sedemikian rupa sebagai modal untuk membiayai kebutuhan hidup, bermain atau berpartisipasi dalam berbagai bentuk rekreasi, kemudian belajar, menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu yang mengarah pada perkembangan yang normal, kesehatan, dan penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia. Nah, kemudian kita masuk ke teori berikutnya, yaitu teori Jane Watson. Nah, Jane Watson ini dia dikenal sebagai ahli teori keperawatan ya, sekaligus sebagai seorang profesor keperawatan di Amerika, yang mana teorinya itu berjudul Nursing: The Philosophy and Science of Caring. Nah, ini telah menjadi ilmu wajib di berbagai sekolah keperawatan ya. Nah, Jane Watson ini dia membagi kebutuhan dasar manusia itu ke dalam dua peringkat utama, yaitu kebutuhan yang tingkatnya lebih rendah, kemudian kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi ya. Jadi pemenuhan kebutuhan yang tingkatnya lebih rendah itu tidak selalu membantu upaya kompleks manusia
untuk mencapai aktualisasi diri. Nah, tiap kebutuhan dipandang dalam konteksnya terhadap kebutuhan yang lain dan semuanya dianggap penting. Nah, ini kita lanjut ke teori Abraham Maslow. Nah, di sini ada yang tahu Abraham Maslow apa teorinya? Teorinya Abraham Maslow, Bu, ada kebutuhan fisiologis, Ya. terus kebutuhan aman dan nyaman, Ya. kebutuhan ingin dicintai dan mencintai, aktualisasi diri, dan kebutuhan cinta, kebutuhan harga diri, yang terakhir adalah aktualisasi diri, Bu. Ya. Aktualisasi. Ya. Nah, teori kebutuhan Maslow. Nah, teori hierarki kebutuhan Maslow ini adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, di sini Abraham Maslow mengembangkan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dia membaginya berdasarkan model piramida terbalik, ya. Jadi dimulai dari kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, keselamatan dan keamanan, cinta dan rasa memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan yang paling dasar yang harus terpenuhi dengan baik bagi seorang individu, di mana kebutuhan tersebut mencakup sandang, pangan, dan papan. Ada yang bisa memberikan contoh kebutuhan fisiologis itu seperti apa? Siapa ini? Apa contoh dari kebutuhan fisiologis? Kebutuhan yang paling dasar. Yang menjadi kebutuhan yang paling dasar ini apa kira-kira? Ya, kebutuhan fisiologis itu merupakan kebutuhan paling berdasar dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini juga disebut sebagai kebutuhan primer, seperti makan, minum, pakaian, dan dan manusia. Ya, Bu. Mungkin dari saya seperti itu, Bu. Oke. Nah, kebutuhan fisiologis ini dia merupakan kebutuhan yang paling dasar yang harus terpenuhi bagi seorang individu. Contohnya makan, minum, perumahan, istirahat, ya. Itu merupakan salah satu contoh kebutuhan fisiologis. Kemudian ada kebutuhan keselamatan dan keamanan. Nah, ini merupakan kebutuhan kedua setelah kebutuhan yang pertama itu terpenuhi. Ya. Pada kebutuhan tahap 2 ini, seseorang individu itu menginginkan terpenuhinya kebutuhan keamanan. Nah, pada dasarnya kebutuhan rasa aman ini mengarah pada 2 bentuk, yaitu kebutuhan keamanan jiwa dan kebutuhan keamanan harta. Contohnya ya. Kemudian ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, ini merupakan kebutuhan ketiga setelah kebutuhan kedua itu terpenuhi. Nah, pada kebutuhan ini mencakup seseorang seperti keinginan seseorang untuk memiliki cinta, keinginan seseorang untuk memiliki keluarga yang bahagia dengan suami atau istri, dan memperoleh anak dari perkawinan yang sah. Kemudian ada kebutuhan harga diri. Nah, pada kebutuhan ini itu seseorang mencakup pada keinginan untuk memperoleh harga diri. Nah, harga diri ini bergantung pada keinginan akan kekuatan, kompetensi, kebebasan, kemandirian. Nah, pada tahap ini seseorang itu memiliki keinginan yang kuat untuk memperhatikan prestasinya ya, serta ingin prestasi tersebut itu mendapat apresiasi dari orang lain. Ya, kemudian ada kebutuhan yang paling tinggi, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan tertinggi yang ada di teori Maslow. Ya, nah pada tahap ini itu seseorang ingin terpenuhinya keinginan diri, yaitu dia ingin menggunakan potensi dan
mengaktualisasikannya dalam bentuk pengembangan diri, ya. Jadi konsep kebutuhan dasar ini sebenarnya konsep hierarki kebutuhan dasar ini dia bermula ketika Maslow itu melakukan observasi terhadap perilaku salah satu hewan mamalia, yaitu monyet, di mana berdasarkan pengamatannya ini Maslow menyimpulkan bahwa beberapa kebutuhan lebih utama dari kebutuhan yang lainnya. Inilah konsep dasar pendapat Maslow mengenai kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Ya. Contohnya saja jika kita merasa lapar, haus, nah maka kita itu akan cenderung berusaha untuk memuaskan dahaga daripada kebutuhan rasa aman dulu, ya. Nah bahkan ada beberapa orang yang rela mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk kebutuhan makanan dan minuman. Nah, individu itu bisa hidup tanpa tempat tinggal yang tetap. Tapi untuk kebutuhan makan dan minum itu adalah kebutuhan yang paling mendesak dan harus terpenuhi. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini sering disebut Maslow sebagai kebutuhan dasar yang digambarkan sebagai sebuah hierarki atau piramida bertingkat. Nah, dia menggambarkan kebutuhan dia bentuknya seperti piramida terbalik yang menggambarkan tingkat urutan kebutuhan, dimulai dari kebutuhan yang paling dasar, kebutuhan fisiologis, sampai kebutuhan yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Ya, jadi hierarki atau piramida bertingkat itu menggambarkan sebuah tangga yang hanya dapat dilewati satu persatu. Seperti manusia itu tidak akan bisa mencari tempat tinggal sebelum mereka makan. Jadi betul-betul kebutuhan yang paling dasar itu, kebutuhan fisiologis itu harus bisa terpenuhi, untuk baru kita bisa naik ke kebutuhan berikutnya. Nah, menurut Maslow, pemuasan berbagai kebutuhan tersebut didorong oleh dua kekuatan, ya, yakni motivasi kekurangan dan motivasi perkembangan, di mana motivasi kekurangan ini bertujuan untuk mengatasi ketegangan manusia karena berbagai kekurangan yang ada. Sedangkan motivasi pertumbuhan berdasarkan atas kapasitas setiap manusia untuk tumbuh dan berkembang. Nah, kapasitas tersebut merupakan pembawaan dari setiap manusia. Ya, di mana pendapat-pendapat Maslow ini juga sangat terbukti. Dia terbukti bermanfaat untuk memahami pengalaman manusia dalam berbagai situasi. Nah, ini penerapan teori kebutuhan dasar. Teori Maslow mengenai kebutuhan dasar manusia itu dapat memberikan dasar untuk memberikan perawatan pada klien dari semua umur dalam berbagai lingkungan pelayanan kesehatan. Nah, namun pada saat perawat menerapkan teori ini dalam praktek, itu harus berfokus pada kebutuhan individu dulu, ya. Nah, hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow itu merupakan sebuah teori yang dapat digunakan perawat untuk memahami hubungan kebutuhan dasar manusia saat memberikan perawatan. Oke, mungkin cukup dari saya materi yang saya bawakan hari ini. Kita akan lanjut ke WA Group, ya. Materi akan saya share ke Google Classroom, silahkan dibaca. Apabila ada yang kurang dipahami, kita akan berdiskusi melalui WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan metode pengajaran yang saya ampu pada mata kuliah keperawatan dasar 1. Mohon maaf jika ada kekurangan pada video pengajaran saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.